Gimana kalau ternyata legenda kota gaib Saranjana yang megah itu bukanlah sekedar dongeng? Gimana kalau Al-Quran, hadis, dan bahkan teori fisika paling rumit secara mengejutkan ternyata nyambung di satu titik untuk menjelaskan keberadaan dimensi lain yang hidup berdampingan dengan kita? Nama Saranjana, kota misterius yang konon ada di Kalimantan, pasti sudah tidak asing lagi dan telah memicu rasa penasaran banyak orang. Kisah-kisah peradabannya yang katanya super maju, gedung-gedungnya yang menjulang tinggi tapi tak kasat mata, sudah menjadi salah satu legenda urban paling terkenal di Indonesia. Beberapa orang bahkan menunjuk peta-peta kuno zaman kolonial, seperti peta Salomon Mover tahun 1845 yang mencantumkan sebuah wilayah bernama Tanjung Saranjana. Tapi setelah ditelusuri, catatan sejarah sebenarnya tidak merujuk pada kota metropolitan gaib. Tanjung Saranjana dalam peta itu ternyata adalah sebuah tanjung atau daratan yang menjorok ke laut. Jadi, apakah ceritanya selesai sampai di sini? Justru belum. Disinilah investigasi kita yang sesungguhnya baru dimulai. Video ini tidak akan mencari lokasi fisik Saranjana. Sebaliknya, kita akan membongkar sebuah gagasan yang jauh lebih besar, konsep tentang adanya dimensi lain. Sebuah dimensi keempat yang eksis di luar 3 dimensi fisik yang kita kenal. Kita akan membedahnya bukan dari kacamata mitos, tapi dari 3 sudut pandang. Petunjuk dalam Al-Quran dan hadits, hipotesis dari sains modern, dan titik temu yang mengejutkan di antara keduanya. Jauh sebelum istilah dimensi lain atau dunia paralel populer, kitab suci Islam sudah dengan tegas menjelaskan adanya sebuah realitas yang berada di luar jangkauan indera manusia. Realitas ini disebut alam gaib atau alam yang tak terlihat. Iman kepada yang gaib bukanlah sekedar pelengkap, melainkan pilar pertama dan fundamental bagi seorang mukmin. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 3 yang memuji mereka yang beriman kepada yang gaib. Ini adalah fondasi yang menegaskan bahwa apa yang bisa kita lihat dan sentuh hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan ciptaannya. Lalu, siapa atau apa yang mendiami alam gaib ini? Al-Quran memberikan jawaban yang jelas. Salah satu penghuninya adalah bangsa jin. Dalam surat Ar-Rahman ayat 15, Allah berfirman, "Dan dia menciptakan jin dari nyala api yang bebas asap." Para ahli tafsir menjelaskan nyala api ini bukan seperti api biasa, melainkan suatu bentuk energi murni, sebuah substansi non-material yang berbeda total dari tanah liat asal mula manusia. Penciptaan mereka bahkan lebih dulu dari manusia, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 27. Mereka adalah entitas nyata, hidup di dunia yang sama dengan kita, tapi dalam dimensi yang berbeda. Mereka punya masyarakat, akal, kehendak bebas untuk taat atau ingkar, dan sama seperti kita, mereka diciptakan untuk satu tujuan utama. Seperti dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Penting untuk dicatat, tidak ada satupun ayat Al-Quran atau hadis sahih yang secara spesifik menyebut nama Saranjana. Konsep Saranjana sebagai kota jin yang maju adalah interpretasi modern, sebuah upaya cocok logi untuk menyambungkan cerita rakyat dengan teologi. Namun ketiadaan nama itu tidak menghilangkan esensinya. Al-Quran secara definitif mengkonfirmasi keberadaan dimensi lain yang dihuni oleh makhluk cerdas tak kasat mata. Inilah dimensi keempat dalam perspektif iman, sebuah alam spiritual yang nyata yang eksistensinya wajib kita imani. Pertanyaannya sekarang, mungkinkah sains modern dengan segala kecanggihannya menemukan jejak dari dimensi tak terlihat ini? Kalau kita bicara dimensi keempat dalam sains, pikiran kita mungkin langsung membayangkan portal ke alam lain. Tapi kita harus hati-hati dan presisi. Dalam fisika, istilah ini punya makna yang sangat spesifik. Pertama, kita luruskan dulu pemahaman dari teori relativitas Einstein. Bagi Einstein, dimensi keempat bukanlah ruang spasial lain. Dimensi keempat adalah waktu. Bayangkan untuk menentukan posisi sebuah kejadian, Anda butuh 3 koordinat ruang, panjang, lebar, tinggi, dan 1 koordinat waktu, kapan terjadinya. Keempatnya membentuk kesatuan yang disebut ruang waktu. Jadi sebetulnya kita semua sudah hidup dan bergerak dalam 4 dimensi ini. Tapi pencarian dimensi spasial tambahan tidak berhenti di situ. Disinilah fisika teoritis menjadi sangat menarik. Salah satu ide teoritis paling ambisius untuk menjelaskan alam semesta adalah teori string. Teori ini berpendapat bahwa partikel paling dasar bukanlah titik, melainkan dawai atau string super kecil yang terus bergetar. Getaran yang berbeda dari dawai inilah yang menghasilkan partikel-partikel berbeda, seperti elektron, foton, atau quark. Nah, ini bagian yang paling mencengangkan. Agar perhitungan matematis dalam teori string bisa konsisten, alam semesta kita diasumsikan harus memiliki lebih dari 3 dimensi spasial. Salah satu versi yang paling banyak dikaji, teori M, bahkan memprediksi total 11 dimensi, 1 dimensi waktu, dan 10 dimensi spasial.
Lalu, di mana 7 dimensi tambahan ini bersembunyi? Para fisikawan berteori kalau dimensi-dimensi ini tergulung sangat kecil, pada skala yang triliunan kali lebih kecil dari atom. Analogi sederhananya begini, bayangkan Anda melihat kabel listrik dari jauh. Kabel itu akan terlihat seperti garis satu dimensi. Tapi kalau Anda mendekat, Anda akan sadar kabel itu punya ketebalan. Sebuah dimensi kedua, lingkaran yang tergulung di sekelilingnya. Begitu pula dengan dimensi ekstra dalam teori string. Mereka ada di setiap titik di sekitar kita, tapi tergulung begitu kecilnya sampai kita tidak bisa merasakannya. Sains tidak berhenti di situ. Ada juga fenomena fisika kuantum yang membengkokkan logika kita. Konsep seperti superposisi, di mana partikel bisa ada di banyak keadaan sekaligus sampai diukur, dan quantum entanglement, di mana dua partikel bisa terhubung instan meski terpisah miliaran kilometer. Fenomena ini menunjukkan bahwa realitas di level paling dasar itu tidaklah solid dan pasti seperti yang kita alami. Ada lapisan realitas yang gaib dari pandangan kita. Dan mungkin petunjuk terkuat adanya sesuatu yang lain datang dari kosmologi. Semua bintang, planet, dan galaksi yang bisa kita lihat, semua materi yang kita kenal, ternyata hanya menyusun sekitar 5% dari total isi alam semesta. Sisanya, sekitar 95%, adalah sesuatu yang kita sebut materi gelap dan energi gelap. Kita tahu mereka ada karena efek gravitasinya, tapi kita tidak bisa melihatnya, tidak bisa mendeteksinya secara langsung. Ada sebuah realitas mayoritas yang masif dan dominan, yang penuhnya gaib bagi kita. Sains modern dalam usahanya memahami alam semesta justru menemukan bahwa realitas yang kita lihat ini hanyalah puncak dari gunung es. Jadi di satu sisi kita punya Al-Quran dan hadis yang 1400 tahun lalu menegaskan keberadaan alam gaib yang dihuni makhluk dari nyala api. Di sisi lain kita punya sains abad ke-21 yang berhipotesis tentang dimensi-dimensi ekstra yang tergulung, partikel yang bisa berada di banyak tempat, dan 95% alam semesta yang tak terlihat. Apakah ini hanya kebetulan? Atau, seperti yang diutarakan para pemikir semacam fisikawan Mehdi Golshani, ini adalah sebuah titik temu antara wahyu dan penemuan. Golshani berpendapat bahwa sains tidak bisa dan tidak seharusnya bebas nilai. Sains yang hanya fokus pada bagaimana sesuatu bekerja tanpa bertanya mengapa akan menjadi kering. Sekarang, ayo kita coba sandingkan. Al-Quran menyebut jin diciptakan dari mari jin min nar, api yang bergejolak tanpa asap. Mungkinkah ini adalah bahasa kiasan kuno untuk mendeskripsikan bentuk energi murni, sebuah eksistensi berbasis getaran yang gagasannya selaras dengan dawai super kecil dalam teori string? Teori string, meskipun belum terbukti, membuka kemungkinan adanya dimensi lain yang tergulung dan tak terlihat. Al-Quran mengatakan ada alam gaib yang eksis berdampingan tapi tersembunyi dari kita. Tentu, teori string bukanlah bukti keberadaan alam jin, tapi bukankah menakjubkan bahwa kerangka fisika paling maju justru menyimpulkan 3 dimensi kita bukanlah akhir dari cerita? Sains kini mengakui kemungkinan adanya realitas lain yang tersembunyi. Fisika kuantum menunjukkan realitas di tingkat subatomik itu tidak pasti, baru menjadi nyata saat diamati. Ini membuka pintu pada gagasan bahwa kesadaran dan pengamatan mungkin berperan dalam membentuk realitas. Hal ini sejalan dengan konsep Islam di mana dunia ini ada karena kehendak dan penglihatan Allah yang terus-menerus. Kosmologi modern mengonfirmasi bahwa 95% alam semesta adalah materi dan energi gelap. Ini adalah pengakuan ilmiah terbesar bahwa apa yang kita lihat bukanlah segalanya. Ini adalah alam gaib versi sains, sebuah pengingat bahwa pengetahuan kita sangatlah terbatas. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 85, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Titik temunya bukanlah pembuktian langsung. Sains tidak membuktikan keberadaan jin, dan Al-Quran bukanlah buku teks fisika. Titik temunya adalah sebuah pergeseran cara pandang. Kemajuan sains, alih-alih menjauhkan kita dari iman, justru bisa menghancurkan arogansi materialisme. Sains menunjukkan bahwa alam semesta ini jauh lebih aneh, lebih misterius, dan lebih berlapis dari yang pernah kita bayangkan. Dan dalam misteri itu, ada ruang yang sangat luas untuk iman. Jadi, apa itu Saranjana? Mungkin ia adalah sebuah simbol. Simbol dari kerinduan manusia untuk percaya bahwa ada sesuatu yang lebih dari dunia yang tampak ini. Legenda itu sendiri mungkin hanya cerita rakyat, tapi konsep yang diwakilinya, sebuah dimensi lain, ternyata punya gema yang kuat di tempat yang tak terduga. Kita telah melihat bagaimana Al-Quran secara tegas mengimani adanya alam gaib. Kita juga melihat bagaimana sains modern, dari teori string hingga materi gelap, secara tidak langsung mendukung gagasan bahwa realitas kita jauh lebih kompleks. Sains mencoba menjelaskan bagaimana mekanisme alam semesta bekerja dengan dimensi-dimensi hipotetisnya. Sementara agama memberikan mengapa dan panduan iman tentang realitas tak terlihat yang diciptakan dengan sebuah tujuan. Jadi, Saranjana mungkin tidak akan pernah kita temukan di peta, tetapi perjalanan untuk memahaminya membawa kita pada penemuan yang lebih besar, bahwa antara iman dan akal, antara wahyu dan sains, mungkin tidak ada pertentangan, melainkan sebuah harmoni yang menunggu untuk kita dengarkan. Bagaimana jika kemajuan sains justru semakin membuka mata kita terhadap kebenaran yang telah tersirat ribuan tahun lalu? Ini bukan tentang membuktikan agama dengan sains, tapi tentang melihat kebesaran Sang Pencipta melalui kedua lensa tersebut. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya, diskusi kita baru saja dimulai.
Jika pembahasan seperti ini membuka wawasanmu, jangan ragu untuk menekan tombol like. Dan yang terpenting, subscribe ke kanal ini agar kita bisa terus membongkar misteri-misteri besar lainnya bersama-sama. Terima kasih telah menonton.